selamat siang Bapak Ibu narasumber. Perkenalkan, nama saya Valentina Gea, mahasiswi Universitas Microskill akan memandu acara kita diskusi hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu sekalian saling berkenalan terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan Ibu Azura Angriana. Kepada Ibu Azura kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sama Valentina Gea. Nama saya Azura Anggiana, saya juga salah satu mahasiswi Microskill dan saat ini saya juga masih aktif mengajar anak-anak, mengajar ngaji ya di semester 6 ini. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mas Sayu Belium ya, salah seorang pelayan di Sinode Gereja di Kepulauan Nias. Ini BNKP atau Banwani Hakeriso Protestan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Juni Anagia. Saya beragama Kristen Protestan dan sekarang puji Tuhan menjadi Ketua Komisi Pelayanan Anak. Saya Talenta Ziga. Saya sedang kuliah jurusan Ilmu Komunikasi. Saya beragama Katolik dan di gereja saya sering mengambil pelayanan sebagai misdinar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liani Waru, saya beragama Katolik dan saya salah seorang misdinar di gereja Katolik saya sendiri. Sebagai bangsa yang multikultural dan multireligius, Indonesia memiliki tantangan yang sekaligus kekayaan dalam hal beragaman. Hari ini kita akan menggali pandangan narasumber kita mengenai situasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dari sesi diskusi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu semua selaku narasumber tentang kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia saat ini? Oke, baik. Secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik ya, meskipun masih ada tantangan-tantangan di beberapa daerah menurut saya. Nah, saya menilai pada skala 10 sampai 100 ini, kerukunan antar agama di Indonesia itu berada di angka sekitar 80. Ya, umat Islam juga sebagai agama mayoritas umumnya hidup berdampingan secara damai dengan memeluk agama lain pemeluk-pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Meskipun kadang ada gesekan ya, biasanya itu terjadi oleh provokasi politik atau kesalahpahaman, bukan karena ajaran agamanya itu sendiri. Nah, di lingkungan saya, hubungan antar umat beragama itu berjalan dengan saling menghormati, khususnya dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Soal kerukunan umat beragama secara khusus di Indonesia, mungkin sampai sejauh ini boleh dikatakan sudah cukup baik, meskipun memang kondisinya tidak terlalu sangat sempurna. Oleh karena di beberapa situasi, beberapa wilayah memang kadang-kadang ada isu agama menjadi isu perpecahan. Tapi pada prinsipnya sampai sejauh ini Indonesia masih tetap menghargai satu sama lain antar umat beragama. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam ajaran agama yang Bapak Ibu anut, bagaimana nilai-nilai kerukunan antar umat beragama diajarkan? Apakah ada ajaran khusus yang mendorong terciptanya kedamaian dan toleransi antar pemeluk agama lain? Dalam ajaran Kristen Protestan ya, menurut saya sendiri, nilai kerukunan sangat penting. Salah satu ajaran utama dalam Alkitab adalah kasih mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Bahkan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan cuma ke sesama Kristen, tetapi juga ke siapapun, termasuk yang berbeda agama. Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam damai dan jadi teladan dalam kebaikan. Jadi, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diupayakan dapat membalas dengan kebaikan. Itu sebabnya hidup berdamai dan saling menghormati adalah bagian dari kehidupan Kristen. Terima kasih. Dalam ajaran agama Katolik, kami diajarkan buat saling mengasihi sesama, saling memaafkan dan saling menghormati. Yesus sendiri ngajarin supaya kita saling mencintai orang lain termasuk yang beda keyakinan. Contohnya dalam Alkitab, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di Matius pasal 22 ayat 39.
Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga nih, sebagaimana kita ketahui, kan masyarakat Indonesia ini sangat heterogen ya, sangat majemuk. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara yang tepat untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam ini? Baik, terkait pertanyaan ketiga ini, menurut saya hal pertama yang penting adalah saling mengenal. Banyak konflik atau salah paham justru muncul karena kita tidak benar-benar kenal dengan agama orang lain. Kalau kita mau membuka diri, ikut kegiatan masyarakat, saling sapa, dan jalin komunikasi yang sehat, maka suasana akan lebih harmonis. Selain itu, penting juga untuk menghindari sikap merasa paling benar sendiri, karena setiap orang mempunyai keyakinan masing-masing. Cara menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat yang majemuk antara lain itu dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, menghindari ujaran kebencian dan provokasi, serta memperbanyak interaksi positif antar warga. Kegiatan gotong royong, dialog antar umat beragama, dan kerjasama sosial bisa mempererat hubungan. Yang penting adalah tidak mencampuri ibadah agama lain, tetapi tetap hadir sebagai saudara sebangsa yang saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan keempat. Menurut Bapak Ibu narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat beragama di dunia ini menjaga kerukunan antar agama? Apakah ada langkah konkret nih menurut Bapak Ibu narasumber yang bisa dilakukan oleh mungkin individu atau kelompok untuk mendorong toleransi dan saling pengertian? Kalau skopnya menyeluruh secara apa ya, menyeluruh di dunia, langkah konkret atau nyata untuk boleh dikatakan agar toleransi ini boleh berlaku dimanapun ya, saya pikir itu kembali kepada masing-masing yang berpihak sebenarnya. Pihak-pihak yang saya maksud di sini ialah seperti para pemuka-pemuka agama, para pemimpin-pemimpin baik dalam pemerintahan. Mereka juga harus boleh dikatakan mendukung setiap langkah yang memang diciptakan untuk mengadakan kedamaian, kesejahteraan, baik itu dalam skop dunia. Jadi memang kembali kepada yang saya katakan tadi itu bagaimana pengajaran ini dimulai sejak dini sebenarnya. Gimana anak-anak kecil diajak untuk tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan. Sebab pada prinsipnya contoh di kita di Indonesia peraturan justru mengatakan bahwa itu berhak memeluk agama keyakinannya masing-masing. Itu artinya dia punya hak, dia mau percaya kepada siapa, mau bertuhan siapa, itu persoalan haknya. Itu artinya Indonesia secara khusus menjamin kebebasan untuk beragama. Maka saya pikir prinsip yang sama juga mestinya kita berlakukan di dunia secara keseluruhan. Jangan sampai isu agama yang semestinya membawa damai justru menjadi sumber perpecahan. Angka konsep itu demikian, bagaimana mengajar, membimbing, dan mendidik sejak dini tentang toleransi beragama. Terima kasih. Baik, terkait bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia itu, sebelumnya dulu saya percaya bahwa setiap umat beragama itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Lalu bagaimana caranya atau bagaimana seharusnya itu kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya tidak menyebarkan hoaks ataupun kebencian soal agama lain. Dan juga tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kita juga perlu menjaga sikap terbuka untuk berdialog dan mencari titik temunya. Kalau semua orang bisa menjaga tutur kata dan perbuatan dan juga fokus pada nilai-nilai universal seperti cinta kasih, kejujuran, dan keadilan, maka saya yakin kerukunan bisa tercapai dimanapun. Demikian. Terakhir nih Bapak Ibu narasumber, kami ingin mendengar peran pemerintah dalam pandangan Bapak Ibu. Nah, bagaimana seharusnya dan sejauh mana pemerintah mengambil bagian dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Indonesia ini? Oke, kalau untuk pertanyaan ini, menurut saya pemerintah sudah punya peran penting sebagai penengah dan pengatur. Pemerintah sebaiknya bersikap netral dan juga adil terhadap semua agama. Selain itu,
pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendukung dialog lintas agama, mendukung pendidikan toleransi di sekolah, dan menindak tegas jika ada tindakan intoleran atau kekerasan atas nama agama. Dengan adanya perlindungan dan kebijakan yang adil tersebut, masyarakat akan merasa aman dan bisa hidup rukun meskipun adanya yang namanya perbedaan keyakinan atau agama. Demikian. Terima kasih. Kalau menurut saya, pemerintah punya peran besar buat jaga kerukunan. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya menegakkan hukum yang adil dan tidak pilih kasih, menyediakan ruang dialog antar umat beragama, melindungi hak semua orang untuk beribadah sesuai keyakinannya, mengajarkan toleransi dan keberagaman dari hal-hal kecil lewat pendidikan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, terdapat di Roma pasal 13 ayat 4. Artinya, pemerintah memang punya tanggung jawab besar buat bikin masyarakat hidup rukun, apalagi di negara yang beragam seperti negara kita, negara Indonesia. Oh ya, wow, sangat berarti sekali ya diskusi kita hari ini ya Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali walaupun diskusi kita sangat pendek, singkat, tapi sepertinya sangat berisi ya. Nah, sebelumnya saya benar-benar saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dan pandangan yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Semoga diskusi ini dapat memberikan pencerahan dan mendorong semangat kita untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Sebelumnya, terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat siang ya Bapak Ibu.